Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Kasianta. Dan pada kesempatan ini kita mau membahas tentang pelaksanaan PPDB online SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020-2021. PPDB online SMA SMK Negeri 2020. Yang pertama adalah jadwal PPDB reguler. Kita mulai dengan penerapan zonasi tanggal 14 Mei 2020. Terus dilanjutkan dengan pengumuman PPDB tanggal 8 sampai dengan 13 Juni 2020. Tanggal 17 pendaftaran 17/2020 mulai pukul 8 WIB, ditutup tanggal 25 Juni 2020 pukul 16 WIB. Evaluasi seleksi tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2020. Untuk pengumuman hasil 30 Juni 2020, selambatnya pukul 23.55 WIB. Daftar ulang tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2020. Hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Selanjutnya adalah untuk daya tampung. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SMA paling sedikit 3 rombongan belajar dan paling banyak 36 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 rombongan belajar. SMK paling sedikit 3 rombongan belajar dan paling banyak 72 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 rombongan belajar. Selanjutnya pilihan pendaftaran. Untuk SMA negeri, calon peserta didik dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB pada jalur zonasi atau afirmasi atau prestasi dalam wilayah zonasinya. Calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan memilih sebanyak-banyaknya 3 satuan pendidikan dalam satu wilayah zonasinya. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, dan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi masing-masing pada satu satuan pendidikan. Calon peserta didik SMA negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali hanya dapat mendaftar pada satu satuan pendidikan di luar zonasinya. Calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali jalur perpindahan orang tua atau wali. Untuk SMK negeri dapat memilih jalur prestasi dan afirmasi, 3 pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Pilihan kompetensi keahlian dapat dipilih calon peserta didik pada 1 atau 2 satuan pendidikan. Calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan peminatan atau kompetensi keahlian dan atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Untuk jalur dan kuota. Untuk SMK negeri, SMA negeri, jalur zonasi daya tampung 50% dari daya tampung. Jalur afirmasi 15% dari daya tampung. Jalur perpindahan orang tua
5% dari daya tampung. Jalur prestasi 0 sampai maksimal 30% dari daya tampung. Sumber Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang pelaksanaan PPDB tahun 2020. Selanjutnya adalah seleksi PPDB untuk SMA negeri. Jalur zonasi. Seleksinya adalah jarak tempat tinggal terdekat dan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan, usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran, dan nilai prestasi. Untuk jalur zonasi yang menjadi seleksinya adalah putra putri nakes dan pendukungnya, calon peserta didik dari panti asuhan, jarak kantor desa atau kelurahan terdekat, tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, usia yang paling tinggi calon peserta didik, dan nilai prestasi. Jalur pemberdayaan orang tua, anak guru tempat bertugas ortu yang bersangkutan, jarak kantor desa kelurahan terdekat, tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, usia yang paling tinggi calon peserta didik, dan nilai prestasi. Untuk jalur prestasi, nilai rapot SMP atau MTS sederajat ditambah nilai kejuaraan dan atau poin zonasi. Usia yang paling tinggi calon peserta didik. Selanjutnya adalah persyaratan SMA yang harus dipersiapkan. Ya, jadi ini untuk SMA. Dokumen yang akan diverifikasi saat daftar ulang yaitu pertama, jalur zonasi, surat keterangan nilai raport SMP MTS derajat, surat keterangan lulus dari SMP MTS derajat, ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, buku raport, akte kelahiran, kartu keluarga atau surat keterangan domisili, bukti presensi jika memiliki, bukti prestasi jika memiliki, dan surat pernyataan tentang kebenaran dokumen. Yang kedua, jalur afirmasi. Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan bukti kepemilikan kartu miskin, KIP, atau kartu PKH lain yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau kabupaten, surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi khusus nakes bekerja di luar Jateng dan masih tercatat sebagai warga Jateng. Ketiga, berpindah tugas. Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan surat perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh lembaga, kantor, perusahaan, atau tempat orang tua bertugas. Prestasi, sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan bukti prestasi akademik dan atau non-akademik. Selanjutnya, persyaratan yang harus dipersiapkan untuk SMK. Surat keterangan nilai rapot SMP atau MTS derajat, surat keterangan lulus dari SMP MTS derajat, ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, buku raport, akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan domisili, bukti prestasi. Untuk bukti prestasi itu jika memiliki surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan kesehatan, bukti prestasi akademik atau non-akademik jika memiliki, bukti kepemilikan kartu miskin, KIP, atau kartu PKH lain yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota jika dari keluarga kurang mampu. Dokumen akan diverifikasi saat daftar ulang. Selanjutnya, peminatan. Peminatan pada SMA dan SMK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Yang kedua, peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi, sikap, dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik. Untuk peminatan yang ketiga, peminatan pada SMA terdiri atas
peminatan matematika dan IPA, peminatan IPS, peminatan bahasa dan budaya. Yang keempat, penentuan peminatan SMA didasarkan pada daya tampung, pilihan peminatan, dan perhitungan nilai rapor yang memiliki korelasi dengan mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pilihan peminatan calon peserta didik. Selanjutnya adalah yang kelima, pembobotan nilai rapor adalah sebagai berikut. Bobot nilai peminatan dan mapel. Untuk matematika dan IPA, bobotnya IPA 5, matematika 5, bahasa Inggris 3, dan bahasa Indonesia 2. Untuk bobot nilai peminatan IPS, IPA berbobot 2, matematika berbobot 5, bahasa Inggris berbobot 4, dan bahasa Indonesia berbobot 4. Bahasa dan budaya, IPA berbobot 2, matematika berbobot 3, bahasa Inggris 5, dan bahasa Indonesia berbobot 5. Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh calon peserta didik selama masa pendaftaran, namun penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung pada masing-masing peminatan berdasarkan nilai pembobotan peminatan. Selanjutnya, seleksi PPDB SMA untuk jalur zonasi. Yang pertama, seleksi dilakukan dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, usia yang paling tinggi calon peserta didik, dan nilai prestasi. Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar zona, dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas terimanya adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Selanjutnya, seleksi PPDB SMA untuk jalur afirmasi. Yang pertama, putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien COVID-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang memiliki risiko tertular COVID-19 diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi calon didik yang bersangkutan. Jarak tempat tinggal domisili terdekat ke sekolah, usia yang paling tinggi calon peserta didik, dan nilai prestasi. Terus selanjutnya adalah seleksi PPDB SMA untuk jalur perpindahan. Yang pertama, anak guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Jarak tempat tinggal domisili terdekat ke sekolah, usia paling tinggi calon peserta didik, dan nilai prestasi. Untuk jalur prestasi, nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 SMP atau MTS sederajat, ditambah bobot nilai kejuaraan dan atau poin zonasi. Usia yang paling tinggi calon peserta didik. Mohon diperhatikan untuk PPDB online SMA dan SMK Negeri 2020. Putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien COVID-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang memiliki risiko tertular COVID-19 wajib terdata dalam hasil pendataan yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Memenuhi persyaratan PPDB sesuai yang ditentukan, mengikuti semua tahapan PPDB, mendaftar PPDB online. Seleksi PPDB SMK. Jalur prestasi, nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 SMP MTS derajat ditambah bobot nilai kejuaraan, usia yang paling tinggi calon peserta didik,
calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Seleksi PPDB SMK jalur afirmasi. Yang pertama, putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien COVID-19 melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang memiliki risiko tertular COVID-19. Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 SMP MTS derajat ditambah bobot nilai kejuaraan. Usia yang paling tinggi calon peserta didik. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Konversi akreditasi. Ini adalah dasar dari akreditasi sekolah. Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut. Akreditasi A 1,0, akreditasi B 0,9, akreditasi C 0,8 dan tidak terakreditasi 0,7. Jadi nilai-nilai ini akan dikalikan dengan nilai rapor. Selanjutnya, nilai akhir SMA. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA jalur prestasi meliputi jumlah nilai rapor NR semester 1 sampai dengan 5, SMP atau MTS atau yang derajat, nilai kejuaraan, ini kalau punya, NK, poin zonasi, apabila mendaftar pada jalur prestasi dalam zonasi. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus nilai akhir sama dengan NR, nilai raport, dikalikan nilai akreditasi yang tadi, ditambah NK nilai kejuaraan dan poin zonasi. Selanjutnya adalah nilai akhir SMK. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi nilai rapor NR semester 1 sampai dengan 4 sampai dengan 5, SMP MTS atau yang derajat, nilai kejuaraan NK kalau punya. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus NR, nilai rapor dikalikan akreditasi sekolah ditambah NK atau nilai kejuaraan kalau punya. Untuk selanjutnya, alur PPDB SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pelajari dan pahami regulasi. Jadi pelajari tentang jenis dari PPDB. Pastikan pilihan satuan pendidikan SMK atau SMA. Tentukan pilihan jalur, persiapkan persyaratannya, persiapkan cara pendaftaran secara daring, lakukan pendaftaran secara daring, dan pantau progres pendaftaran. Selanjutnya, persiapan dokumen yang akan diunggah atau diupload. Surat pernyataan kebenaran dokumen ditandatangani calon peserta didik dengan mengetahui orang tua. Ini semua harus ada. Surat keterangan nilai raport semester 1 sampai dengan 5 ini juga semua harus punya. Piagam prestasi penghargaan bagi calon didik yang memiliki jalur prestasi atau calon peserta didik yang memiliki piagam prestasi. Apabila calon peserta didik memiliki piagam prestasi penghargaan lebih dari 1, maka piagam prestasi penghargaan yang diunggah dimaksud adalah piagam prestasi penghargaan dengan bobot nilai tertinggi. Ini jika punya. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan
khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien, dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang memiliki risiko tertular COVID-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah. Halo pendaftaran, membuka situs PPDB daring dengan alamat ppdb.jatengprov.go.id, melakukan registrasi daftar mandiri di sistem aplikasi PPDB, input data pribadi dan persyaratan sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB, unggah atau upload surat keterangan kebenaran nilai raport piagam dan atau surat keterangan dinas khusus nakes penanganan COVID-19 yang bekerja di luar Provinsi Jateng. Pastikan semua tahapan telah dilalui secara benar. Cetak nomor pendaftaran, pantau hasil seleksi, diterima lanjut daftar ulang atau tidak diterima penyaluran. Perubahan pilihan pendaftaran. Pada prinsipnya, semua calon peserta didik boleh melakukan perubahan pilihan selama masa pendaftaran dibuka. Yang kedua, calon peserta didik juga diperbolehkan melakukan perubahan pilihan SMA ke SMK atau sebaliknya. Namun, calon peserta didik harus membatalkan terlebih dahulu pendaftarannya di sekolah yang akan dialihkan. Tetapkan pilihan kebutuhan pendidikan yang akan dijalani, bekerja atau ingin studi lanjut nantinya. Daftar ulang. Ya, ini perhatikan saat daftar ulang. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur dan dipilihnya, dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh satuan pendidikan masing-masing, dan calon peserta didik membawa dokumen asli serta menyerahkan kopi dokumen kepada sekolah. Yang keempat, ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan kondisi kedaruratan COVID-19 dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Antara lain, A. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun jadwal pelaksanaan daftar ulang untuk menghindari potensi terjadinya kerumunan atau penumpukan orang. Yang B. Satuan pendidikan menyediakan sarana prasarana pemenuhan standar protokol kesehatan, pencegahan penularan COVID-19, dan melakukan antisipasi penata ruang untuk pelaksanaan daftar ulang dengan memperhatikan jarak tempat duduk sesuai yang direkomendasikan dalam protokol kesehatan COVID-19. C. Semua yang memasuki lingkungan sekolah harus mengenakan masker, menghindari jabat tangan, dan dipastikan ada petugas yang mengingatkan untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan atau hand sanitizer. Yang D. Pelaksanaan daftar ulang harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menghindari kontak fisik yang semakin panjang. E. Lain-lain pengaturan yang dapat dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan yang diarahkan untuk menjamin pelaksanaan daftar ulang tidak bertentangan dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan atau ketentuan lain yang berlaku. Sanksi, sanksi bagi peserta yang diterima apabila pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik baru diduga memberikan data palsu tidak benar, maka akan dilakukan penelusuran atau verifikasi oleh satuan pendidikan.
dan apabila terbukti maka berarti yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi sebagaimana tersebut huruf A diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komunitas sekolah dan cabang dinas pendidikan di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih dan jangan lupa